Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Nawala Nugraina dengan NIM 2350903011111005. Izin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Strategi Mengurangi Stres dan Kecemasan Mahasiswa dalam Perjalanan Harian ke Kampus Akibat Perbaikan Infrastruktur Gorong-Gorong. Oke, nah untuk isi kontennya, yang pertama ada latar belakang, selanjutnya ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Oke, yang pertama untuk latar belakang. Nah, kerusakan infrastruktur jalan ini termasuk gorong-gorong yang tidak memadai sering saja memicu kemacetan, memperpanjang waktu perjalanan, dan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, di mana kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan mental mahasiswa yang harus menghadapi stres dan kecemasan selama kita perjalanan ke kampus. Oke, menurut Badan Statistik 2020, itu kerusakan infrastruktur di kota besar Indonesia berkontribusi pada penurunan efisiensi, mobilitas, dan produktivitas. Nah, perbaikan infrastruktur ini memiliki potensi besar untuk mengurangi gangguan perjalanan, meningkatkan kenyamanan, dan juga mendukung kesehatan mental mahasiswa, serta membantu mahasiswa menjadi lebih produktif dan fokus pada pembelajaran. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kondisi jalan akibat perbaikan gorong-gorong terhadap stres dan kecemasan mahasiswa. Yang kedua, adakah faktor lain yang mempengaruhi stres dan kecemasan mahasiswa selain kondisi jalan dan perbaikan gorong-gorong? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat berkontribusi untuk mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa akibat perbaikan infrastruktur gorong-gorong? Oke. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, yang pertama, di sini kita hanya fokus pada mahasiswa yang menjalani perjalanan di area perbaikan gorong-gorong. Yang kedua, hanya menganalisis dampak terhadap kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, di sini tidak membahas teknis perbaikannya, melainkan persepsi dan dampaknya pada mahasiswa. Dan yang keempat, terbatas pada kondisi saat ini tanpa mencakup dampak pasca perbaikannya. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu menganalisis pengaruh kondisi jalan akibat perbaikan gorong-gorong terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa dalam perjalanan harian ke kampus. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor lain selain kondisi jalan dan perbaikan gorong-gorong yang berkontribusi terhadap stres dan kecemasan mahasiswa. Dan yang ketiga, menentukan strategi yang dapat berkontribusi dalam mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa yang disebabkan oleh perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama kecemasan dan stres ini sering dialami mahasiswa akibat tekanan akademik, masalah sosial, dan juga kondisi eksternal seperti buruknya infrastruktur jalan ini. Nah, dampaknya itu dapat meliputi gangguan kesehatan, penurunan konsentrasi, dan juga kinerja akademik, yang sehingga diperlukan strategi efektif untuk mengatasinya. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat akses layanan dan peluang ekonomi. Nah, bagi mahasiswa, perbaikan jalan mengurangi kemacetan, waktu tempuh, dan stres selama perjalanan sekaligus meningkatkan rasa aman yang mendukung fokus pada studi. Lalu, investasi dalam perbaikan jalan ini penting untuk mendukung produktivitas dan juga kesejahteraan mahasiswa. Yang ketiga yaitu dukungan sosial dari keluarga, teman, dan
dan institusi pendidikan membantu mengurangi kecemasan mahasiswa. Nah, bentuk dukungan seperti bantuan emosional dan praktis, serta strategi pengelolaan stres seperti manajemen waktu, meditasi, dan juga konseling kampus itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental mahasiswa. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, penelitian ini dilaksanakan selama 1 semester di Kota Malang, khususnya di daerah Sigura-gura. Nah, untuk kegiatannya, diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing itu di minggu pertama hingga minggu kelima. Untuk penetapan topik dan judul penelitiannya itu di minggu kedua. Untuk penyusunan bab 1 dan bab 2-nya itu di minggu ketiga. Dan untuk penyusunan bab 3 dan bab 4-nya itu di minggu keempat. Dan pengumpulan proposalnya itu di minggu kelima. Untuk prosedur penelitiannya, studi literatur mengenai strategi mengurangi stres mahasiswa terkait perbaikan infrastruktur, lalu mengidentifikasi variabel penelitiannya berupa perbaikan jalan atau gorong-gorong, dan juga tingkat stres atau kecemasan mahasiswa. Lalu yang ketiga, menyusun kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur stres dan kecemasan. Lalu setelah itu uji validitas dan reliabilitas kuesioner, diikuti revisi jika diperlukan. Lalu setelah itu penyebaran kuesioner kepada mahasiswa terkhusus itu yang melewati jalan Sigura-gura. Lalu pengumpulan dan analisis data primer menggunakan regresi linear sederhana. Lalu analisis hubungan antara perbaikan infrastruktur dan tingkat stres diikuti uji hipotesisnya. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan tentang strategi dalam mengurangi stres mahasiswa. Untuk objek penelitiannya, ini mahasiswa yang berdomisili atau sering melewati daerah Sigura-gura dalam perjalanan hariannya ke kampus yang terpengaruh oleh perbaikan jalan dan gorong-gorong ini. Nah, penelitian ini berfokus pada analisis strategi mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa serta dampaknya terhadap aksesibilitas kampus dan juga kenyamanan perjalanan mereka. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu perbaikan jalan dan gorong-gorong di Sigura-gura dan diharapkan mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan mahasiswa. Untuk variabel terikatnya selama perjalanan ke kampus. Nah, untuk variabel kontrolnya yang diperhatikan yaitu jarak dan durasi perjalanan sebelum dan sesudah perbaikan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Nah, selanjutnya untuk data penelitiannya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primernya itu diperoleh melalui survei kuesioner kepada mahasiswa yang melewati jalan Sigura-gura untuk mengukur tingkat stres dan kecemasan sebelum dan sesudah perbaikan jalan dan gorong-gorong. Nah, untuk data sekundernya ini berasal dari literatur relevan seperti jurnal, buku, dan artikel untuk mendukung analisis kualitatif serta memberikan konteks tentang strategi mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa. Nah, teknik pengambilan datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk pendekatan kuantitatifnya itu menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat stres dan kecemasan mahasiswa yang melewati Sigura-gura selama perbaikan jalan dan gorong-gorong. Nah, untuk pendekatan kualitatifnya ini dilakukan melalui studi literatur untuk menganalisis strategi mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa. Nah, gabungan dari kedua pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi yang lebih efektif. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya banyak mahasiswa yang sering melewati Sigura-gura dan merasa terganggu dengan adanya perbaikan infrastruktur dan gorong-gorong ini. Dan juga banyak juga beberapa dari mereka rata-rata itu yang menjawab tidak setuju apabila perbaikan infrastruktur jalan dan gorong-gorong di jalan Sigura-gura ini telah mengurangi stres mereka. Jadi proyek perbaikan gorong-gorong di area Sigura-gura ini banyak menarik perhatian mahasiswa
khusus itu Universitas Brawijaya dengan mayoritas responden yang mengaku bahwa mengetahui proyek ini melalui media lokal dan pengumuman lapangan. Namun, sebagian besar responden ini melaporkan bahwa perbaikan menyebabkan kemacetan yang memperpanjang waktu perjalanan dan mengurangi kenyamanan serta efisiensi mobilitas mereka yang juga berdampak pada produktivitas mereka. Nah, meski demikian, ada juga beberapa responden yang merasa dampaknya ini emang tidak signifikan, terutama yang dapat beradaptasi dengan situasi tersebut. Oke, selanjutnya penelitian ini itu juga menggunakan teknik analisis data yang komprehensif, termasuk statistik deskriptif, untuk menganalisis persepsi mahasiswa terkait perbaikan gorong-gorong. Nah, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa kemacetan ini di 40%. Jadi kemacetan merupakan faktor tertinggi penyebab stres terbesar yang lalu selanjutnya ada polusi udara di 25%, lalu ada keramaian di 15%. Nah, beberapa strategi yang diusulkan untuk mengurangi dampak negatif ini meliputi peralihan rute, percepatan proyek, dan penjadwalan proyek pada liburan atau malam hari. Jadi bisa saja disediakan rute khusus saat perbaikan gorong-gorong ini. Lalu juga waktu proyeknya yang dipercepat. Jadi diusahakan itu ketika mahasiswa mulai belajar di kampus, jadi apabila ada kelas gitu, itu diusahakan proyek ini itu ditunda dulu. Jadi usahakan ketika liburan semester, nah itu bisa dikerjakan. Untuk penutupnya, secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana perbaikan infrastruktur gorong-gorong dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa dan juga bagaimana strategi yang tepat dapat mengurangi dampaknya. Nah, temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan untuk merancang langkah-langkah yang dapat mengurangi stres mahasiswa selama proyek perbaikan infrastruktur berlangsung. Oke, ini untuk daftar pustaka yang saya ambil. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.